Ya, pemirsa demikian tadi rangkaian informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya 2 pekan penerapan aturan larangan mudik penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi. Dan masih adakah pelanggar di hari ini? Kita akan langsung bergabung bersama dengan Luis Ayu di Tol Cikarang Barat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan juga ada Vena Melinda di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita akan menuju ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Luis, apakah masih ada pelanggaran yang terjadi di sana? Ya baik AB, Lovi dan juga pemirsa, dari pantauan kami di pos checkpoint Tol Cikarang Barat, jika data yang kami dapatkan pada pagi hari tadi terhitung dari pukul 8 hingga pukul 2 siang, terdapat 63 kendaraan pemudik yang diminta untuk kembali ke Jakarta, di mana mayoritas kendaraan itu merupakan kendaraan travel 32 unit dan 31 unit kendaraan lainnya merupakan kendaraan pribadi. Di sore jelang malam hari ini tercatat ada sekitar 19 kendaraan yang terdiri dari 7 kendaraan pribadi dan 12 mobil travel yang diminta untuk berputar balik kembali ke Jakarta. Sejauh ini pemirsa, dari pantauan kami belum ada bus yang melintas di Tol Cikarang Barat ini, di mana rata-rata kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan besar atau kendaraan pengangkut logistik saja. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, di tengah larangan mudik ini pemerintah mengizinkan transportasi umum sudah boleh beroperasi mengangkut penumpang, namun belum ada terlihat besar seperti bus yang melintasi kawasan ini. Terkait dengan aturan tersebut, memang transportasi umum yang diizinkan untuk keluar daerah memiliki kriteria seperti yang berboleh berpergian ke daerah, seperti yang memiliki surat tugas atau yang memiliki bisnis dan juga pengangkut logistik saja. Kembali ke penurunan jumlah pelanggaran mudik, petugas gabungan akan terus bersiaga untuk melakukan penyekatan selama 24 jam. Namun karena pada saat ini memang bertepatan dengan waktu untuk berbuka puasa, sehingga para petugas gabungan melaksanakan ibadah berbuka puasa terlebih dahulu. Pihak petugas gabungan akan terus berjaga di Tol Cikarang Barat ini, di mana petugas akan memberhentikan mengecek juga setiap kendaraan yang melintas untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut dinilai melanggar aturan PSBB atau bahkan ada yang ketahuan akan mudik. Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar aturan tersebut ataupun kendaraan tersebut ketahuan membawa pemudik, maka nantinya para kendaraan tersebut yang melanggar akan dialihkan ke arah kiri jalan saya ini yang merupakan jalur keluar untuk kembali ke Jakarta. Sementara jalur di kanan saya saat ini merupakan jalur atau kendaraan yang diperbolehkan melintas untuk ke arah luar Jakarta, yaitu pengangkut logistik saja. Untuk sementara demikian, AB kembali ke studio. Dari Tol Cikarang Barat kita menuju ke Tol Bitung, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Vena Melinda di sana. Vena, apakah masih ada pelanggaran di tol? Baik Uci dan AB, hingga petang ini pelanggaran masih terlihat di tol atau pos penyekatan Bitung. Dan hal ini kami lihat dan kami peroleh data dari pihak kepolisian sejak pukul 6 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tercatat ada sekitar 40 pelanggaran yang terdampak atau terkait di kawasan pos penyekatan Bitung ini. Dan terkait dengan perizinan dari Menteri Perhubungan dengan beroperasinya moda transportasi umum, dan dalam hal ini adalah salah satunya kendaraan bis, kami memantau justru jarang terlihat melintas di kawasan ini, Uci dan juga AB. Ini terlihat dari data pelanggaran yang sudah dihimpun oleh pihak kepolisian, hanya sekitar 4 unit bis saja tadi yang sudah diseleksi dan juga diamankan oleh pihak kepolisian setempat untuk memutar balik arah kembali ke Jakarta. Dan jika nantinya diketahui ada pengendara atau masyarakat nekat mudik dan juga tidak memiliki kepentingan khusus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020, nantinya pengendara ini akan disuruh memutar balik arah kembali ke Jakarta, bahkan akan diberikan surat tilang jika ketahuan mereka membawa penumpang ilegal. Dan selain itu, AB dan juga Uci hingga saat ini masih diberlakukan 2 jalur untuk pemeriksaan, di mana jalur 1 dikhususkan untuk
pemeriksaan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan penumpang, dan di jalur kedua dikhususkan untuk kendaraan bermuatan barang. Selain itu juga petugas kepolisian setempat masih terus bersiaga untuk memantau pergerakan para pengendara yang melintas di kawasan ini, dan nantinya mereka akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya pihak atau petugas setempat ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan mereka. Abi dan Uci. Baik, terima kasih Vena Melinda atas informasinya langsung dari Tol Bitung, Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada Luis Ayu di Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi kembali, baik darat, laut, maupun udara hari ini. Kendati demikian, mudik tetap dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan layanan semua moda transportasi kembali beroperasi mulai hari ini, mulai dari moda transportasi darat, laut, dan udara. Dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 5 DPR pada Rabu pagi, Menteri Perhubungan menegaskan seluruh angkutan harus beroperasi dengan mentaati protokol kesehatan dan kriteria sesuai dengan surat edaran yang baru diterbitkan. Namun ia menekankan moda transportasi boleh digunakan tapi bukan untuk keperluan mudik lebaran, melainkan hanya untuk kepentingan pekerjaan, tugas negara, dan pengiriman logistik. Operasinya itu mulai 7 Mei. Pesawat segala semacam dengan orang-orang khusus ya. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi. Ya. Ibu Neng nggak boleh mudik. Kalau ada tujuan ya. Tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Sementara itu, anggota Komisi 5 dari Partai Demokrat menilai kebijakan ini membingungkan karena sebelumnya pemerintah melarang mudik dan menutup sementara seluruh operasional transportasi untuk menghindari mudik di tengah pandemi corona. Ini membuat kebingungan di daerah sama sekali. Di daerah semangatnya bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup. Tetapi kemudian hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul tidak serius. Meski pemerintah kembali mengizinkan seluruh moda transportasi umum beroperasi normal, namun terdapat sejumlah kriteria khusus yang diperbolehkan, antara lain kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19, yakni aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, NGO yang berhubungan COVID-19, repatriasi WNI, dan warga sakit atau meninggal dunia. Kriteria khusus tersebut harus ditaati karena kebijakan ini khusus untuk penanganan COVID-19 serta keperluan keamanan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah menjadi 12.776 orang. 2.381 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 930 pasien meninggal dunia. Pemeriksaan spesimen yang dilakukan dengan real-time PCR sudah mencapai 134.151 spesimen dari 96.717 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi positif bertambah 338 menjadi 12.776. Sementara dari konfirmasi kasus positif yang kita rawat ada 64 yang sudah sembuh, sehingga totalnya menjadi 2.381 orang. Ada 35 yang meninggal dari kasus konfirmasi positif, sehingga totalnya menjadi 930 orang. ODP akumulatif 243.455, 200.000 lebih sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat. PDP 28.508 orang, ini masih akan menunggu pemeriksaan PCR
dan sebagian sudah selesai diawasi secara khusus, sehingga kemudian sudah dikeluarkan dari daftar PDP. 354 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Sebaran pasien sembuh terbanyak adalah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dengan total keseluruhan 2.381 pasien. Oleh karena itu, gambaran-gambaran ini masih menggambarkan bahwa penularan COVID-19 masih terjadi. Gambaran di atas memberikan gambaran bahwa penularan masih terjadi. Oleh karena itu kita tidak dihadapkan pada pilihan yang lain selain memutuskannya. Selain memutuskan penularan ini. Oleh karena itu kita harus berperan semuanya. Mari tetap berada di rumah. Ini lebih aman. Perjuangan melawan COVID-19 belum berakhir. Untuk itu, MNC Peduli terus menyalurkan donasi kepada masyarakat Indonesia berupa alat pelindung diri ke berbagai rumah sakit termasuk di daerah. Bantuan ini untuk melindungi tim medis dan non-medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka penularan COVID-19 cukup tinggi, bahkan belum menunjukkan penurunan. Langkah antisipasi pun dilakukan pemerintah setempat dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di tengah penerapan PSBB ini, tim medis dan non-medis terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan risiko tertular cukup tinggi. Untuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, MNC Peduli menyalurkan donasi masyarakat Indonesia berupa alat pelindung diri kepada RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Ya, jadi MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa APD yang include hazmat suit, masker, hand gloves, dan face shield gitu untuk berbagai macam rumah sakit, bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di luar DKI. Kenapa? Karena kebutuhan bukan hanya di Jabodetabek saja. Walaupun memang pada saat ini kalau kita lihat data, memang paling banyak kasus COVID ada di Jabodetabek, tapi kita juga mengetahui bahwa banyak kasus juga yang sudah menyebar di luar Jakarta. Tentunya dengan keadaan pandemi ini, kebutuhan alat proteksi diri untuk tenaga kesehatan itu menjadi sangat perlu. Dan di zaman sekarang yang sangat sulit sekali APD, dengan keterbatasannya, maka donasi ini sangat bermanfaat. Karena APD adalah salah satu pemutus mata rantai pandemi. Harapan agar wabah corona cepat berakhir menjadi keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu mari bersama MNC Peduli kita berdonasi dan berjuang bersama memutus mata rantai penularan virus ini. Tim iNews melaporkan. Sektor dunia usaha menghadapi beban berat di tengah efek pandemi COVID-19. Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia, daya tahan arus kas yang dimiliki secara umum oleh perusahaan di daerah dan pelaku sektoral hanya sampai bulan Juni tahun ini. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Semakin meluasnya dampak pandemi corona yang menerjang Indonesia membuat pelaku usaha merasakan beban berat. Pemasukan menipis, produksi terganggu, namun beban pengeluaran tetap sehingga membuat dunia usaha kembang kempis dan terancam bangkrut. Belum lama ini 1.500 buruh perusahaan yang memproduksi sepatu di Subang, Jawa Barat terpaksa dirumahkan oleh pihak perusahaan. Perusahaan merumahkan pegawainya dengan alasan turunnya produksi akibat pandemi virus corona. Mereka yang dirumahkan merupakan buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 3 bulan atau masih dalam masa percobaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat lebih dari 3 juta tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat penyebaran virus corona. Yang terdata di Kementerian Ketenagakerjaan yang by name by address, kemudian datanya rapi, itu ada 1,7. Kemudian ada 1,2 juta lagi yang masih dalam proses validasi data. Nah, yang proses yang validasi data ini biasanya kami respon dengan kegiatan-kegiatan reguler yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi totalnya antara yang sudah tervalidasi dengan
yang dalam proses itu ada 3 juta. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan, meski daya tahan pengusaha di Indonesia berbeda tergantung sektor, namun secara umum mereka hanya mampu bertahan hingga bulan Juni mendatang. Salah satu cara untuk menolong kebangkrutan adalah mengurangi beban biaya usaha agar perusahaan bisa tetap bergerak meski kembang kempis hingga corona berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas secara lengkap dampak corona bagi dunia usaha, kita sudah bergabung dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sutrisno Iwantono. Selamat malam, Pak Sutrisno. Malam, sehat-sehat. Baik, Pak, gelombang PHK massal terjadi di berbagai daerah. Sebenarnya seberapa buruk efek virus corona ini terhadap dunia usaha? Ya, saya kira sekarang ini kan mulai dari 2 bulan yang lalu lebih ya, kan praktis sebagian besar dari dunia usaha itu kan berhenti ya, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas orang, yang paling banyak berhubungan dengan orang, seperti pariwisata, kemudian pengusaha retail kecil-kecil ya, kayak di pasar Tanah Abang, toko-toko di mall, kemudian pedagang-pedagang di tradisional ya, restoran, itu yang paling banyak. Kemudian juga angkutan umum termasuk penerbangan. Ini yang terjadi ya, apalagi dengan PSBB, mereka harus merumahkan dulu karyawan karena kegiatan produksinya kan terhenti. Ya. Pak Sutrisno, bisa diperjelas kembali pandangan soal cash flow yang kering ini sampai bulan Juni? Apa dampak terburuknya apabila situasi tidak berubah, gulung tikarkah? Dan apakah kemudian ini sudah didata sektor mana saja yang paling berdampak buruk, sektor industri mana atau bidang mana saja? Ya, pada umumnya perusahaan itu kan menyiapkan namanya likuiditas untuk berjaga-jaga ya. Biasanya juga 3 bulan yang disiapkan. Artinya kalau ada apa-apa dia masih mampu bertahan selama 3 bulan. Nah itu kalau kita hitung dari mulai Maret lalu, maka sebagian besar itu bulan Juni ini sudah dalam kondisi yang susah ya. Walaupun itu tergantung dari sektornya. Untuk yang besar-besar barangkali bisa sedikit lebih bernapas gitu ya. Tapi yang semakin kecil semakin sulit ya. Terutama misalnya kalau di usaha-usaha yang kecil yang harian ya, itu jelas bahwa daya tahan mereka jauh lebih. Pak, apakah ini artinya 11 sektor yang mendapatkan pengecualian untuk tetap bisa beroperasi di PSBB ini juga terdampak serius? Kalau yang sektor-sektor yang dikecualikan itu relatif lebih baik lah. Misalnya untuk obat-obatan, vitamin, ya farmasi, kemudian logistik ya, karena masih harus ada pengangkutan barang-barang, kemudian telekomunikasi online itu saya kira mereka masih bertahan lebih baik karena orang sekarang bisa semua berkomunikasi, kemudian bikin pertemuan, bikin konferensi bisa lewat Zoom, lewat Skype seperti ini, mereka relatif lebih bertahan. Tapi yang lain-lain tentu akan sangat kesulitan. Gitu. Lalu apa Pak yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha dari ancaman kebangkrutan? Ya, saya kira pemerintah sudah mengeluarkan berbagai stimulus, pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Walaupun tentu yang ketiga misalnya 405 triliun itu dan dalam proses ya kita tidak tahu seberapa yang sudah realisasi gitu ya. Karena juga yang stimulus ini perpu ini lagi di judicial review sehingga tentu semua orang kemudian harus berhati-hati kalau sampai nanti judicial review ini menghasilkan katakan pencabutan mengenai perpu itu atau beberapa pasal atau konstitusi itu dihilangkan, tentu punya konsekuensi di mana mereka yang menggunakan anggaran itu menjadi lebih takut, lebih hati-hati. Ini kita tidak tahu seberapa jauh ya. Kemudian juga sekarang ada stimulus untuk UMKM ya, yang sudah lebih maju karena sudah menyebut angka. Kalau sebelumnya ada OJK ya, yang surat nomor 11 itu ya, itu memang relaksasi dari sisi
kredit ya, suku bunga, kemudian angsurannya itu direlaksasi. Baik. Tapi pada waktu itu Jadi relaksasi dari kebijakan pemerintah itu sangat diperlukan bagi dunia usaha. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Sutrisno sudah bergabung bersama kami di News Sore. Berbagai upaya ditempuh untuk menangani pandemi corona di Indonesia. Salah satunya melalui teknologi dalam mendeteksi virus corona. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Badan Intelijen Negara menyiapkan mobile laboratorium. Terdapat 4 unit mobile lab dengan kapasitas uji 1.248 sampel per hari untuk pemeriksaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mobile lab ini telah memenuhi standar Laboratorium Biosafety Level 2 untuk menguji biomolekuler melalui swab test dengan PCR system. Peralatan di dalamnya berupa Biosafety Cabinet sebagai lemari pengaman mikrobiologis, CryoCube F101H freezer berperforma tinggi sebagai tempat penyimpanan sampel atau bahan kimia untuk dianalisis, Thermomixer C untuk pemurnian plasmid, RNA, dan DNA, Rotor Gen Q atau real-time PCR system dengan kapasitas 72 tabung dan Genesis Q32 RT-PCR, Centrifuge 5424R dirancang untuk aplikasi penelitian berkapasitas hingga 24 tabung, mikropipet untuk pengukur volume dan memindahkan cairan atau sampel, dan alat real-time PCR yang berfungsi untuk mendeteksi hingga menganalisa data dari sampel. Selain meluncurkan mobile laboratory, Badan Intelijen Negara juga memiliki alat pendukung lainnya, berupa helm yang dapat mengukur suhu tubuh tanpa kontak langsung. Dengan adanya mobile laboratory dan helm thermal ini, Badan Intelijen Negara akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.